Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Herlina SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor, akan memaparkan tugas 3, yaitu rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pengajaran di SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran, tahun 2023. A. Identifikasi prioritas perubahan. Situasi saat ini SDN 2 Hulu Banteng Lor mengalami beberapa masalah dalam hal kualitas pembelajaran yang memengaruhi pencapaian siswa dan pengalaman belajar mereka. Yang pertama, kualitas pengajaran. Beberapa guru menghadapi kesulitan dalam mengadopsi metode pengajaran yang berpusat pada siswa yang mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang interaktif dan kurang menarik bagi siswa. 2. Ketidaksesuaian metode pengajaran. Pengajaran cenderung berpusat pada guru, kurang interaktif, dan kurang memotivasi siswa untuk aktif belajar. 3. Evaluasi yang tidak efektif. Sistem evaluasi kinerja siswa dan guru mungkin tidak memberikan umpan balik yang cukup konstruktif untuk perbaikan. 4. Teknologi pembelajaran terbatas. Sekolah mungkin belum memanfaatkan teknologi pendidikan secara efektif yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. 5. Keterbatasan sumber daya. Terdapat keterbatasan dalam sumber daya termasuk buku teks, peralatan, dan teknologi pendidikan. B. Definisi tujuan pembelajaran. Aspek peningkatan kualitas pengajaran yang smart adalah: pertama, tujuan utama perubahan, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah dalam waktu 1 tahun ajaran. Kedua, spesifik, meningkatkan presentasi siswa yang aktif berpartisipasi dalam setiap pelajaran dari 50% menjadi 75% dalam 1 tahun ajaran. Ketiga, terukur, menggunakan observasi kelas dan survei siswa. Kami akan mengukur presentasi siswa yang aktif berpartisipasi dalam setiap pelajaran selama 1 tahun ajaran. Keempat, dapat dicapai dengan pelatihan guru dalam metode pengajaran berpusat pada siswa, pembentukan lingkungan belajar yang mendukung, dan pemantauan berkala. Peningkatan dari 50% menjadi 75% adalah pencapaian yang dapat dicapai. 5. Relevan. Tujuan ini relevan dengan upaya meningkatkan kualitas pengajaran karena tingkat keterlibatan siswa adalah indikator penting dari efektivitas pembelajaran. 6. Berbatas waktu. Tujuan ini akan dicapai dalam 1 tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran dan berakhir pada akhir tahun pelajaran tersebut. C. Analisis sumber daya. A. Anggaran. Sumber daya anggaran yang tersedia di sekolah mencakup dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam anggaran terdapat alokasi khusus untuk pendidikan, termasuk gaji guru honorer, peralatan pengajaran, dan pemeliharaan fasilitas. B. Personal. Sekolah memiliki staf yang melibatkan guru, staf administrasi, dan penjaga sekolah. Komposisi dan kualifikasi staf sangat penting, terutama guru yang bertanggung jawab atas kualitas pengajaran. C. Fasilitas dan peralatan. Fasilitas fisik sekolah termasuk gedung kelas, toilet, dan fasilitas olahraga. Peralatan pengajaran
seperti papan tulis interaktif, laptop, infokus, dan proyektor, serta perangkat lunak lainnya. D. Dukungan komunitas. Dukungan dari komite sekolah, orang tua siswa, serta pemerintah yang berwenang atau pemerintah desa atau partisipasi dalam program-program sekolah. Juga termasuk kerjasama dengan lembaga di sekitar sekolah. Rancangan aksi perubahan. 1. Langkah-langkah aksi. Pertama, penilaian kualitas pengajaran, melakukan penilaian menyeluruh terhadap kualitas pengajaran di sekolah, metode pengajaran yang digunakan, dan tingkat keterlibatan siswa. 2. Tanggung jawab kepala sekolah. 3. Waktu pelaksanaan penilaian akan dilakukan selama 1 semester, dimulai dari awal tahun ajaran berikutnya. Keempat, indikator kinerja yang meliputi jumlah siswa yang aktif dalam berpartisipasi di kelas, hasil survei siswa tentang kepuasan mereka terhadap pembelajaran, evaluasi guru atau PKG oleh kepala sekolah dan pengawas. 2. Sumber daya yang diperlukan. A. Pelatihan tambahan untuk guru. Pelatihan tambahan dalam metode pengajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan teknologi pendidikan, dan pengembangan keterampilan pedagogis. Pelatihan dalam penggunaan alat dan perangkat lunak pendidikan yang baru. B. Sumber daya keuangan tambahan. Dana tambahan untuk memperbaharui atau memperbaiki fasilitas fisik sekolah seperti perangkat lunak atau peralatan pembelajaran yang lebih modern. Anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang diperbaharui atau untuk menyediakan materi pembelajaran yang lebih relevan. C. Tenaga ahli eksternal. Mengundang tenaga ahli pendidik eksternal untuk memberikan wawasan dan bimbingan dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan atau strategi pengajaran yang inovatif. Mendatangkan pembicara tamu atau praktisi industri untuk berbagi pengalaman dunia nyata dengan siswa. D. Dukungan orang tua dan komunitas. Dukungan aktif orang tua siswa dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan sekolah atau dukungan sukarela. Membangun kemitraan dengan organisasi komunitas atau bisnis lokal yang memberikan sumber daya tambahan atau dukungan keuangan. E. Akses teknologi dan perangkat pendukung. Memastikan akses yang memadai ke teknologi pendidikan seperti perangkat keras dan perangkat lunak pembelajaran. E. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. A. Indikator penilaian kinerja. Hasil evaluasi guru, partisipasi dalam pelatihan. B. Indikator kinerja siswa. Hasil akademik, keterlibatan siswa, survei kepuasan siswa. C. Indikator kinerja aspek kurikulum. Pembaharuan kurikulum, penggunaan materi pembelajaran yang relevan. D. Indikator kinerja teknologi atau integrasi teknologi. E. Indikator kinerja umpan balik guru dan siswa, pemantauan berkala. Kesimpulan, rencana aksi perubahan kualitas pengajaran di SD Negeri 2 Hulu Banteng Lor, Kecamatan Pabuaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada metode pengajaran yang berpusat pada siswa, pembaharuan kurikulum, dan
pemanfaatan teknologi pendidikan. Saya sebagai kepala sekolah akan melakukan penilaian kualitas pengajaran, menganalisis hasilnya, dan mengembangkan rencana perbaikan yang mencakup pelatihan guru, pembaharuan kurikulum, dan integrasi teknologi pendidikan. Melalui pelatihan tambahan, pembaharuan kurikulum, dan penggunaan teknologi, sekolah kami akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, relevan, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi,